Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Recording in progress. Alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang, ya, Maha sempurna sayangnya kepada hambanya ini, kita termasuk mudah-mudahan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tandanya ada, yakni apa? Diberi oleh Allah kesempatan untuk beriman kepadanya. Karena kalau tidak, maka kita pasti jadikan orang-orang yang kafir. Dan Allah Maha Kuasa menjadikan apa saja kepada hambanya ini. Makhluknya yang namanya manusia ini ciptaannya Allah, mau jadikan kafir, jadikan muslim, jadikan batu, jadikan apa, itu terserah kepada Allah. Kita tidak punya pilihan sama sekali. Kita cuma nurut apa dipilihkan oleh Allah untuk kita. Dan alhamdulillah kita dipilihkan, dijadikan manusia yang muslim, yang mukmin, kemudian yang mau mencari ilmu, talabul ilmu. Itu tentu karena karunia Allah semata-mata, bukan karena yang lain. Nah, hari ini yang dibaca bukan ayat 14 sampai ayat yang 26, saya salah tulis barangkali itu. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26, kebanyakan itu ya. Yang ke-17 saja sampai ayat yang ke-26. Jadi pendek-pendek ayatnya dan tidak terlalu panjang. Baiklah, monggo Bu Reni dibaca. Inggih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusyaitir inna man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar
Inna ilaina iyabahum Summa inna alaina hisabahum. Ya. Yang artinya ya Pak Ustadz. Yeah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka tidaklah mereka memerhatikan kita bagaimana disisakan dan langit bagaimana ditinggikan dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan dan bumi bagaimana dihamparkan. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sungguh, kepada kamilah mereka kembali. Kemudian, sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni Sudarwati. Masya Allah luar biasa sekali peningkatannya, perubahan-perubahan yang diperolehnya ngaji. Ya, maka dari itu kalau ada taksin pagi-pagi itu sudah ngacung saja ya. Pesen aja. Karena apa? Keberanian itu diongkosi oleh Allah dengan kefasihan nantinya. Ya, itu ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak berani-berani ya kapan lagi? Ya, kita berani aja. Nanti akan diperbaiki. Pokoknya jangan mikir bagaimana, yang mikir kita kerjakan aja perintahnya. Baiklah. Jadi kelompok ayat itu setelah Allah memperingatkan bahwa semua kekuasaan Allah yang disebutkan di atas sebelumnya, kemudian orang-orang Arab itu biasa, mereka itu berjalan di padang pasir. Yang dikai kendaraannya ya unta, gak ada sapi tidak bisa, kerbau tidak bisa, kuda itu yang cepat tidak bisa dijadikan kendaraan di padang pasir yang luas. Maka Allah Ta'ala mengatakan, Bu ya mikir, afala yang zuruna, maka apa mereka tidak memikirkan ilal ibli kepada unta saja, ya. Ya, kemudian kaifa khuliqat, bagaimana sih Allah menciptakan kok bisa begitu? Berjalan berkilo-kilo tahan gak haus, gak gampang capek seperti itu. Bagaimana rahasia sebenarnya? Kenapa sampai menyembah patung, tidak menyembah Allah? Padahal yang menciptakan unta yang dinaiki itu untuk berjalan berkilo-kilo di padang pasir itu adalah unta. Afala yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Bagaimana unta itu diciptakan? Kalau orang memikir pasti akan menyembah Allah, tidak mungkin menyembah selain Allah. Wa ilat samai, setelah melihat untanya coba mendongak ke langit, ya, maka ke atas, di sana ada langit, ya. Kan langit kaifa rufiat, bagaimana langit itu bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu? Langit ini kok nggak ada tiangnya sama sekali, ya. Ya, di mana tagaknya tiangnya ini? Ini yang membuat tentu, ya, adalah orang yang sangat berilmu saja, atau zat yang sangat berilmu, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit sekian panjangnya, ya, tanpa tiang, rubuh bagaimana? Ya kan tidak bisa rubuh. Mikir seperti itu. Maka kalau sampai masih menyembah berhala, itu memang otaan hatinya yang butuh. Sesungguhnya yang buta bukan matanya, tapi yang buta adalah hati yang berada di dalam dada ini, ya, orang-orang musyrik ini, ya. Wa ila jibali kaifa nusibat, dan kepada kumum bagaimana ditegakkan. Kok ada gunung-gunung seperti itu? Mestinya kamu mikir, ya. Allah Ta'ala membuat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan itu yang sia-sia. Maka dengan merenungkan setiap ini. Maka dari itu kalau Jumat itu, sholat Jumat itu kita disunahkan untuk membaca surat Sabihis di ayat pertama,
atau surat Al-A'la ini, yang kedua surat Al-Ghasyiyah atau Al-Ataka Hadisul Ghasyiyah di dekat kedua. Isinya luar biasa sekali. Kalau kita bahas dari awal. Luar biasa sekali isinya Al-Quran ini. Kemudian wa ilal arti kaifa sutihat, dan kepada bumi, bagaimana bumi itu dihamparkan. Kok bumi langsung gampang, padahal bulat ya. Ini kok kelihatannya yuk datar-datar saja, tidak kelihatan bulat sama sekali. Ya, supaya manusia nggak bingung, kalau bulat nanti kan khawatir terjerumus barangkali gitu ya. Maka pikirkan itu. Wa ilal arti, kepada bumi, kaifa sutikat, bagaimana bumi itu dihamparkan ya. Oleh karena itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah pada orang yang kafir yang tidak tersentuh oleh keimanan sedikit pun, tatkala melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini, maka fadzakir, tetap ingatkan kepada mereka ya. Kalau di dalam surat An-Najm, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan-peringatan itu bagi orang yang beriman sangat bermanfaat. Fadzakir di sini ya. Ingatkan mereka. Innama antal mudzakir. Kamu itu cuman mengingatkan, tidak ada tugas yang lain. Tugas Nabi hanya mengingatkan, innama anta mudzakir, lasta, bukanlah kamu ya, alaihim, atas mereka, musaitirin, orang yang bisa memaksa, suruh beriman, suruh melakukan ini, tidak bisa. Nah, itu adalah hidayah dan petunjuk dari Allah. Oleh karena itu orang itu kalau sudah dibukakan cahaya di dalam hatinya, akan terang benderang, mudah sekali menerima Islam, dan gampang Islam itu diterima dalam dirinya. Tetapi sebaliknya mereka itu yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, biarkan sesat, otaknya memikir meskipun pandai, cerdas, ya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan hidayah, bahkan dia itu seakan-akan naik ke langit, ya, yang di atas sana tidak ada oksigen, bernafas saja sulit. Jadi menerima Islam itu sangat berat. Itu disebutkan di dalam Al-Quran surat nomor 6. Surat nomor 6, surat apa nomor 6? Al-An'am ayat 125. Maka ayat 126. 125. Oh, 25. Ya, Ustaz. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melampahkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Ya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak, lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Iya. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat di YouTube debat antara Kristen dan Islam itu sudah penjelasannya dijelaskan, Islam dalilnya sudah jelas, mereka aja tidak bisa menerima. Kenapa? Memang mereka itu susah ya, karena sudah ditutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci mati ya hati-hati mereka. Wala sam'ihim dan pendengaran mereka, wala absarim gisawah, dan penglihatan pun juga tertutup atau kabur, tidak bisa melihat kebenaran. Yani, kalau orang yang dikehendaki Islam, ya kita lihat asalnya Kristen, ya seperti Ustaz Felix itu asalnya tak bertuhan sama ateis, itu menjadi orang yang luar biasa sekali setelah jadi orang Islam, diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Jadilah orang Islam kalau ingin ada perubahan di dalam hidup kita. Tidak terpuruk terus-menerus, tidak dunia yang menjadi tujuannya. Nah, karena kalau sudah Islam adalah akhirat yang menjadi tujuan akhirnya. Ya, baik ya, kita cukupkan dulu untuk tafsirnya ayat yang surat Al-Ghasyiyah. Kita masuk kepada fikih sunnah ya. Fikih sunnah. Ini saya masuk aja langsung sementara itu di buku fikih sunnah. Sahih fikih sunnah, Pak. Sahih fikih sunnah. Ya. Sahih fikih sunnah. Saya terangkan langsung aja tentang tata cara sholat ini. Tata cara sholat Id saja, Pak. Ya. Yang penting dulu. Ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa ditanyakan lewat pertanyaan-pertanyaan. Tata cara sholat Id halaman 350, Pak Tomo. Jilid 2.
Halo Pak Tom ada? Ustaz, jilid 2 halaman 350. 350. Tata cara sholat id. Sholat id 2 rakaat. Berdasarkan hadis Umar radhiyallahu, ia berkata, sholat safar 2 rakaat, sholat idul adha 2 rakaat, sholat idul fitri 2 rakaat adalah sempurna, bukan kosor. Berdasarkan lisan Nabi kalian. Sholat id dikerjakan dengan tata cara sebagai berikut. Ya sebentar ya. Jadi sholat 2 rakaat itu bukan kosor ini. Sholat duha, ya, sholat safar, ya. Ini sebetulnya bukan kosor dulu. Tatkala perintah pertama itu sholat memang hanya 2 rakaat. Nah sekarang setelah sholat 5 waktu diperintahkan oleh Allah Ta'ala lewat Isra Mi'raj itu, maka sholat yang dulunya 2 rakaat itu ditambah 2 rakaat lagi untuk duhur dan maghrib, ya, dan asar. Sedangkan untuk subuh tetap 2 rakaat. Sedangkan untuk maghrib dijadikan 3 rakaat karena witirnya siang. Ya. Jadi mereka di sini disebutkan sholat safar 2 rakaat, sholat idul adha 2 rakaat, dan sholat idul fitri 2 rakaat adalah sempurna. Ya. Bukan kosor sholat itu. Ya. Sholat itu bukan kosor, tapi sholat yang sempurna. Tata caranya yang satu, monggo Pak. 1. Memulai rakaat pertama seperti sholat-sholat lainnya dengan takbiratul ihram. Ya, jadi maksudnya apa? Ya sholat, namanya sholat itu satu, harus niat tentunya ya. Nah niat itu tidak usah diucapkan. Usolli sunatan li indil fitri, ya misalnya nggak usah, karena niat itu ibadah hati, tidak ada kaitannya dengan lisan. Bahkan sebagian ulama mengatakan melafalkan niat itu termasuk perbuatan yang diadakan ya di dalam Islam. Maka sebaiknya ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi. Kita yang tidak pernah melafalkan niat tatkala beribadah, ya kita tidak usah. Karena contoh kita hanya Nabi, bukan yang lain, bukan pendapat, bukan pemikiran. Jadi kalau sudah namanya ibadah, jangan dihitung, wah ini jaraknya sama 4 kilo, ya 4 jam saja ini dan ini. Jangan. Ya. Bagaimana Rasulullah mencontohi? Apakah ada yang menyelisih? Tidak ada, ya seperti kita pada hari Selasa hari ini di sana haji wukuf, ya wukufnya jam berapa kita tidak tahu, ya artinya kita tidak diperintahkan untuk mendeteksi sampai itu. Yang jelas bahwa wukufnya hari Selasa, maka kita puasa Arafah, ya itu ada puasa yang dikerjakan di saat para haji wukuf, bukan puasa tanggal 9 Dzulhijjah, bukan, ya. Jadi Rasulullah tidak keliru cara menyampaikan bahwa puasa Arafah itu adalah puasa yang dikerjakan oleh para hamba ini yang para haji sedang wukuf di Arafah. Dan yang berhak menentukan kapan wukufnya itu pemerintah Saudi Arabia. Sana sudah ditetapkan di dalam satu riwayat seperti itu. Oleh karena itulah nanti di dalam hari raya sebenarnya juga tidak perlu kita berselisih. Kalau kita tetap seperti ini, sampai hari kiamat pun tidak akan pernah kita bersatu jadi satu umat ini, umat Islam ini. Karena mesti tidak sama dengan kondisi yang langit yang bumi yang bulat ini tentu ada. Ya, kadang-kadang hanya wilayah hukumnya tidak sama, maka tidak sama, tergantung kepada pemimpinnya. Ya, maka dari itu tetap aja atiullah wa atiur rasulullah ulil amri minkum itu. Ya, taat kepada Allah Ta'ala itu mutlak. Ya, tidak ada persyaratan. Sedangkan ulil amri minkum itu persyaratannya adalah tatanan itu yang dilaksanakan oleh ulil amri yang tidak berseberangan, yang tidak bertentangan dengan aturan yang diatur oleh Allah. Mengatur hari raya itu tata ibadah. Tidak ada wewenang sedikit pun. Ya, pemerintah mengatur kita. Ya, kalau ini nggak sah, kalau ini tidak boleh, tidak berhak. Ya. Yang berhak adalah Allah dan Rasulnya. Jadi selama kita mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, aman. Insya Allah kita di sisi Allah aman. Tapi kalau kita memikirkan dengan pemikiran yang meskipun orang hebat, ya kita banyak hafal Quran dan lain-lainnya hebat, tetapi kalau agama itu difikirkan menurut pendapatnya, maka tidak bisa dijadikan
acuan atau tidak bisa dijadikan rujukan. Ya, jadi sholat sama niat, kemudian ya menghadap kiblat sama, kemudian suci dari atas besar dari atas kecil, sama semua sama dengan persyaratan sholat ini. Kemudian takbir namanya takbiratul ikram, mengangkat tangan dikala takbiratul ikram. Ya. Jadi takbir pertama itu ya setelah siap kita niat, kemudian kita angkat tangan, Allahu Akbar. Mengangkat tangan hukumnya sunnah, takbirnya hukumnya fardu. Maka terus yang kedua, Pak. 2. Sesudah itu bertakbir sebanyak 7 kali takbir sebelum memulai bacaan. Tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW bahwa beliau mengangkat tangan pada setiap kali takbir sholat Id. Tetapi Ibnu Al-Qayyim mengatakan Ibnu Umar anhuma yang dikenal sebagai orang yang paling komitmen mengikuti sunnah Nabi mengangkat kedua tangannya pada tiap-tiap takbir. Ya, jadi takbir itu nggak ada kalau kita cari apakah ada hadisnya Rasulullah mengangkat tangan di takbir ziyadah. Takbir ziyadah takbir tambahan. Jadi Allahu Akbar setelah takbiratul ikram takbir 7 kali namanya takbir ziyadah, ya takbir tambahan. Nah, untuk takbir tambahan itu tidak diterima ada saat saya potong hadis pun yang menerangkan bahwa Nabi mengangkat tangan di dalam takbir ziyadah itu. Takbir kenapa kok sebagian mereka umat Islam ada yang angkat tangan? Karena ada riwayat menurut Ibnu Qayyim, ini Ibnu Umar itu dianggap salah satu sahabat yang paling mencontoh Nabi lah, paling khotbah itu dengan Nabi, itu dia mengangkat tangan. Hanya dia menganggap karena Ibnu Umar itu dalam banyak perbuatannya itu menyontoh Nabi, nah tentunya di dalam sholat itu menyontoh Nabi. Oleh karena itulah, kalau bagi yang mengangkat tangan itu berarti ya mencontoh Umar, ya Ibnu Umar, yang tidak mengangkat tangan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, karena tidak ada riwayat bahwa Nabi itu untuk takbir ziyadahnya itu mengangkat kedua tangan. Ya, jadi kadang-kadang kita lihat ya Allah Akbar mengangkat tangan, Allah. Demikian juga sholat jenazah. Sholat jenazah itu yang takbiratul mengangkat tangan itu takbir pertama kali yaitu takbiratul ikram. Sedangkan 3 kali takbir berikutnya adalah tidak dengan mengangkat tangan. Inilah pendapat yang rajih yang kita temukan menurut riwayat yang sahih. Penulis berkata, monggo Pak. Penulis berkata, barang siapa berpendapat bahwa Ibnu Umar tidaklah melakukannya kecuali mencontoh Nabi, maka silakan mengangkat tangannya. Jika ia tidak mendapatkan seperti itu, maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jika ia tidak berpendapat seperti itu, maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Maksudnya tidak usah mengangkat tangan. Tetapi kalau kita berpikir bahwa Ibnu Umar itu pasti mencontoh Nabi. Kalau saya mencontoh Ibnu Umar, ya sama saja mencontoh Nabi. Monggo ya, dipersilakan. Tapi kalau kita tidak yakin ya, karena namanya manusia juga bisa salah. Lain kan Nabi itu maksum, maka sebaik-baik contoh adalah contoh datang dari Nabi ya. Wa khairati hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah. Tetapi di sini disebutkan tidak dilarang kalau kita meyakini bahwa Ibnu Umar tersebut dia mengangkat tangan karena dia melihat Nabi mengangkat tangan, entah 1 kali atau 2 kali dia pada saat itu salat sehingga salatnya dia mengangkat tangan. Yang ketiga, 3. Tidak ada riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW yang menyebutkan zikir-zikir tertentu di antara takbir-takbir tersebut. Tetapi Ibnu Mas'ud berkata, di antara tiap-tiap 2 takbir diucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah. Ya, kenapa kok sahabat itu berpendapat seperti itu? Allah itu zat yang paling suka dipuji. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala. Jadi, maka subhan rabbil azimi wa bihamdihi. Kadang-kadang ada yang menambah itu subhan rabbil ala wa bihamdihi.
Karena pujian-pujian itu sangat disukai oleh Allah. Tapi hadis-hadis yang menambah wabihamdi dalam sujud dan rukuk itu tidak ada yang sahih. Ya, semuanya hadisnya ada cacatnya. Hanya karena banyak ya periwayatannya, hadis-hadis yang dhaif itu naik derajatnya jadi hasan li ghairi. Ya, hasan yang dicontoh Jepang dengan yang lain. Jadi tak ada riwayat yang sahih ya, yang datang dari Rasulullah SAW yang menyebutkan zikir-zikir tertentu di antara dua takbir. Biasanya kan dari Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ya. Biasanya seperti ada yang menambahi di antara zikir-zikir itu puji-pujian kepada Allah. Namun riwayat-riwayat itu tidak sahih datang dari Nabi. Ya, itu ada salah satu sahabat namanya Ibnu Mas'ud yang selalu ya mengerjakan seperti itu karena dia ingin tidak akan sepi memuji Allah di dalam setiap gerakan di dalam sholat. Jadi semua alasannya saya sampaikan, nanti yang saman ikuti, monggo yang diikuti mana. Saya tidak pernah melarang mengikuti ini, menganjurkan. Yang dianjurkan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah saja. Ya. Kemudian kalau sahabat dan lain-lainnya itu kalau tidak bertentangan dan menurut kita itu memang juga seperti itu yang dikerjakan Rasulullah, monggo. Ya. Mengikuti sahabat berarti juga mengikuti Rasulullah karena keyakinan kita sahabat itu tidak akan lepas dari apa yang dicontohkan oleh Nabi. Yang keempat, monggo. Keempat, kemudian memulai membaca surat Al-Fatihah setelah takbir-takbir tersebut. Kemudian membaca surat Al-Quran. Dianjurkan agar membaca surat Qaf dan pada rakaat yang kedua membaca surat As-Sajdah. Sebagaimana riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Di situ riwayat Muslim, An-Nasa'i dan Tirmidzi. Kadangkala Rasulullah SAW membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Ya, jadi untuk surat itu kalau hafal ya di surat Qaf yang 45 ayat ya, insyaallah surat Qaf 45 ayat dibaca. Kemudian yang kedua adalah surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah surat nomor 32 ya, itu 30 ayat. Jadi dalam surat itu tersebut jumlah surat yang dibaca oleh Nabi adalah 75 sampai 45 ya, 75 ayat ya untuk surat. Atau kalau tidak yang ingin memendekkan suratnya maka dia Sabbihisma rabbikal a'la surat Al-A'la 19 ayat dan surat Al-Ghasyiyah yaitu 26 ayat itu kalau ingin memendekkan. Jadi biasanya kalau surat Idul Adha itu agak pendek, kalau surat Idul Fitri agak diperpanjang ya. Terus yang kelima monggo Pak. Kelima, setelah membaca surat, ia melanjutkan yang tersisa dari rakaat tersebut dengan tata cara yang sudah biasa. Terus bertakbir untuk bangkit ke rakaat kedua. Setelah itu bertakbir 5 kali takbir menurut tata cara yang disebutkan pada rakaat yang pertama tadi. Membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat yang disebutkan di atas, maksudnya surat yang kedua. Kemudian ia disempurnakan sholatnya, lalu mengucapkan salam. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan para ulama setelah mereka tentang sifat sholat 2 hari raya. Ya, yang dikerjakan oleh Nabi. Nah, ini diringkaskan oleh kitab Shahih Fiqh Sunnah itu tata caranya 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Supaya kita tidak susah kalau kita mungkin metani satu ke satu hadis, ini memang kita mungkin menyimpulkan agak susah, jadi diberikan aja supaya mudah. Terus diriwayatkan dari Aisyah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bertakbir pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pada rakaat pertama 7 kali takbir dan pada rakaat kedua 5 kali takbir. Tidak termasuk takbir untuk ruku. Ya, betul. Terus diriwayatkan dari Amir bin Su'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia menuturkan
Rasulullah SAW bertakbir pada salat Id 7 kali pada rakaat pertama. Kemudian beliau membaca, kemudian bertakbir dan ruku, kemudian sujud, kemudian bangkit lalu bertakbir 5 kali, kemudian membaca, kemudian bertakbir dan ruku, kemudian sujud. Ya, jadi kemudian dia selesaikan seperti cara menyelesaikan sholat yang lain. Coba kita berikan bagaimana lafal takbir sekarang. Lafal takbir yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Apakah takbir-takbir kita yang kita ucapkan di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha nanti itu sesuai dengan yang diajarkan Nabi? Kita lihat halaman 346, Pak Tomo. 346. Ya. Lafal takbir. Ya. Tidak ada hadis marfu yang sahih dari Rasulullah SAW tentang lafal takbir. Tetapi telah sahih dari Ibnu Mas'ud, beliau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Jadi tidak ada satupun takbir. Jadi jangan klaim ini yang sahih dari Nabi. Tidak ada. Jadi tidak ada hadis marfu itu yang sampai terangkat sampai Nabi. Nah, kalau mauquf itu sampai sahabat saja, ini sampai Nabi tidak ada, ya. Sampai Rasulullah SAW tidak ada tentang bagaimana lafal takbir yang diucapkan oleh Nabi. Hanya saja Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi, beliau kalau takbir mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yaitu, ya takbirnya itu diulang-ulangi, ya itu saja diulangi. Yang kedua, Ibnu Abbas, monggo Pak. Ibnu Abbas mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, ajalullahu Akbar, ala ma hadana. Ya. Terjemahnya? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan bagi Allah segala pujian. Allah Maha Besar dan Maha Mulia. Allah Maha Besar atas hidayah yang telah diberikan kepada kami. Ya, itulah yang sahih dari ada tak Allahu Akbarnya 2 kali, ada Allahu Akbarnya 3 kali, ya. Jadi dua-duanya bukan datang dari Nabi, tadi datang dari sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud, ya, yang satu dari Ibnu Abbas, yang ketiga dari Salman. Monggo Pak. Dari Salman dia mengucapkan Kabbarullahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Ya, itu saja. Nah, takbirnya dari Salman. Jadi terus sampai berangkat ke musola, sampai kepada Nabi mulai khutbah, ya sudah berhenti. Itu takbir yang diucapkan ya takbir-takbir seperti di atas. Terus Pak, ini Adapun yang ditambah-tambah oleh masyarakat umum dan pengikut mereka pada zaman sekarang ini melebihi lafal takbir yang disyariatkan. Yang telah akrab di telinga kita dan populer adalah suatu yang diada-adakan dan tidak ada dasarnya. Al-Hafidz berkata dalam Al-Fath Al-Bari, ya, Fathul Bari maksudnya, telah diada-adakan pada zaman ini tambahan dalam lafal takbir yang tidak ada asalnya. Ya, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukrata wasilah. Wala iyau na'budu mukhlishina laudin. Seterusnya itu sama sekali tidak ada sumbernya, karena siapa yang pertama kali mengucapkan kemudian yang menirukannya itu sampai viral sampai sekarang ini, itu bukan berasal dari ajaran dari Nabi, ya. Oleh karena itulah sebaiknya apa yang diajarkan para sahabat, paling tidak kalau tidak ada dari Nabi itu yang lebih kredibel untuk dilaksanakan, bukan kita ngarang-ngarang sendiri. Namanya ini ibadah. Jadi ada cara Ibnu Mas'ud, ada cara Ibnu Abbas, ada Salam Al-Farisi. Pilihlah cara takbir-takbir itu yang tidak diselisih oleh sahabat-sahabat yang lain, meskipun tidak ada larangan. Jadi jangan kata mana yang melarang, tidak ada larangan. Apakah takbir-takbir nggak sah? Ya kita ya nggak dapat pahala atau tidak, urusannya
Allah. Namun kalau kita mencontoh apa yang dikerjakan para sahabat itu jauh lebih baik. Penulis berkata, monggo Pak. Penulis berkata, dahulu pada zaman mereka hanyalah tambahan. Sementara pada zaman sekarang, lafal takbir dilakukan dan dinyanyikan. Hanya Allah lah tempat memohon pertolongan. Jadi takbir itu akhirnya jadi lotek dan sebagainya itu dia. Yang memang enak didengarkan itu jadi enak, rasanya ada musiknya itu enak. Tapi ya kita kembalikan aja apa yang diajarkan oleh Nabi dulu, kita praktekkan sekarang, tidak usah terlalu berkreasi dalam masalah ibadah. Karena ibadah yang dicontohkan oleh Nabi kita adalah ibadah yang sempurna. Monggo, faidah, monggo Pak. Faidah. Waktu takbir pada hari raya Idul Adha ialah sejak fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Itulah yang dianut oleh jumhur ulama salaf dan ahli fikih dari kalangan sahabat dan para imam. Ya, jadi takbirnya kalau kita mau takbir biasanya nanti diawali subuh pagi hari tadi, ya kita sudah bertakbir sebenarnya, ya. Kan hari Arafah adalah hari Selasa, jadi subuh tadi pagi kita sudah membaca takbir, ya. Sampai berakhirnya takbir itu kapan? Di hari tasyrik setelah sholat asar. Nah ini biasanya sebagian ulama hanya memanfaatkan setelah sholat saja. Namun sebenarnya mereka mengerjakan seperti itu tidak ada pijakan dasarnya, ya. Takbir itu kapan saja, setiap saat dikerjakan. Itu takbir boleh di rumah, boleh atau sambil jalan atau di tempat pembaringan boleh kita takbir. Ya, tidak dibatasi. Tetapi ya ulama supaya paling tidak itu tidak kita lengah dari takbiran, maka setiap selesai sholat 5 fardu, sholat 5 waktu, kita selalu sebelum zikir-zikir yang lain, kita awali dengan takbiran atau takbir. Sebagaimana sebagian ulama, monggo Pak. Sebagian ulama membatasi takbir ini yang hanya dilakukan setelah sholat fardu, tapi tidak ada dalilnya. Al-Bukhari telah meriwayatkan secara muallaq dengan Sirah Zam dengan mengatakan dahulu Ibnu Umar bertakbir di Mina pada hari-hari itu setelah selesai sholat di atas pembaringannya, di kemahnya, di majelisnya, dan ketika berjalan pada semua hari-hari tersebut. Ya, terus 5. Semua wanita hingga wanita yang sedang haid dan anak-anak ikut keluar. Ya, jadi takbiran itu sebenarnya ya akhirnya jadi kur, ya. Satu takbir baca kemudian setelah itu diturunkan, itu sebenarnya asalnya dulu dari tatkala Ibnu Umar, ya, dia itu setelah dari Mina selesai sholat dia takbir di pembaringannya, kadang diikuti oleh orang-orang yang banyak sehingga akhirnya takbir itu menjadi kur seperti yang ada sekarang. Jadi yang pertama imamnya itu baca takbir dulu, setelah itu diikuti oleh yang lain. Padahal semua itu tidak akan pernah terjadi di zaman Nabi. Hanya saja kalau mungkin untuk menyeragamkan supaya suaranya tidak pating celetot gitu ya, sehingga didengarkan juga menjadi lebih enak daripada itu. Mungkin barangkali tidak ada larangan bagi kita untuk melaksanakannya karena ada pada saat itu Ibnu Umar atau Abu Hurairah dalam satu setengah lain itu melaksanakan seperti itu, kemudian ditirukan oleh orang-orang yang di pasar, orang-orang yang di tempat dia berada. Terus Pak, nomor berikutnya diriwayatkan dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membawa para wanita keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wanita-wanita yang sudah tua, wanita-wanita yang sedang haid, dan gadis-gadis dalam pingitan. Adapun wanita-wanita yang sedang haid, mereka tidak mengerjakan sholat, tetapi mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Aku mengatakan pada wahai Rasulullah,
salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab. Rasulullah menjawab, hendaklah saudaranya meminjamkan jilbab padanya. Mereka wajib mematuhi adab-adab keluar, seperti tidak memakai wangian, tidak berdandan, sebagaimana telah diketahui. Terus? Adapun anak-anak, maka dalam hal ini Ibnu Abbas pernah ditanya, apakah engkau pernah menyaksikan Id bersama Nabi SAW? Ia menjawab, ya. Kalaulah bukan karena umurku masih kecil, niscaya aku tidak akan menyaksikannya. Tetapi hendaklah mereka disertai orang-orang yang menjaga dan mengawasi mereka, agar tidak main-main dan bersenda gurau, baik mereka ikut mengerjakan sholat maupun tidak. Ya, jadi mengajak ya. Apa? Izin ke rumah sakit Ustaz ya. Oh, gimana ngomong Iya, Pak ke Tomo? poli jantung ya. Nggih, matur nuwun, nuwun, maaf. sanget nggih. Assalamualaikum. Matur nuwun nggih. Jadi terima kasih Pak Tomo sudah memandu kita untuk membacakan ini ya. Berarti kesimpulannya adalah pada Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha itu wanita-wanita itu diajak. Meskipun wanita itu janda atau wanita-wanita bersuami atau tidak bersuami, anak orang-orang pingitan atau orang yang tidak pingitan, bahkan yang menstruasi aja disuruh menyaksikan keramaian atau hikmah dari Idul Adha atau Idul Fitri itu. Hanya saja mereka tidak berada di barisan sholat. Mereka wanita yang menstruasi itu. Ya, mereka di belakang sendiri dan untuk mendengarkan khotbah atau nasihat yang dinasihatkan oleh Nabi pada saat itu. Ya. Kemudian disunahkan juga mengambil jalan yang tidak sama antara berangkat dan kembalinya itu kalau mungkin. Ya. Kalau tidak mungkin tidak ada masalah untuk mengambil jalan yang sama. Ya. Kemudian dianjurkan pula berjalan ke tempat sholat itu dengan jalan kaki. Itu kalau tidak terlalu jauh dan tidak melelahkan. Ya, kalau orang tua tentunya jalan agak jauh sedikit dan tidak kuat, ya boleh naik kendaraan, itu tidak jadi masalah. Baiklah, saya kira sementara sampai di sini dulu. Ya, untuk hari ini barangkali kita tutup dengan doa. Monggo Pak, saya kembalikan kepada